Benar. Wah, Bang Billy gimana sih Bang Billy? Katanya itu jadi terguncang Bang Billy. iya nggak jadi terguncang karena ini ada kata Asir. Asir itu orang kaya, kok jadi penjahat? Nih kata Asir, nih ya. Nih, Asir, ini, the rich, ini Asir. rich. Asir, nih. Artinya Orang nih, kaya. wealthy, kok jadi penjahat-penjahat? Coba lihat TB2. Jangan-jangan ada perubahan di TB2. Ya benar Bang Billy. Itu saya lihat juga di sini Asir, the rich, orang kaya. Oh, berarti nggak jadi terguncang lah saya. Nggak jadi lah. Kirain benar. Kalau benar itu nubuatan itu ada tertulis, maka genaplah nubuatan dalam kitab perjanjian baru. Yesus mati bersama penjahat-penjahat di situ di kayu salib. Ternyata nggak benar. Sudah dibilangin kitab Yesaya nggak ada hubungannya dengan Yesus. Yesaya 1 ayat 1 itu udah kunci itu. Penglihatan Yesaya bin Amos. Ya, sekarang kalau Yesaya 53 ini merujuk ke siapa? Terlalu memaksakan ya kesian. Akulah Tuhan ya. Merujuk ke siapa? Dibaca Akulah Tuhan itu ya. Iya. Boleh. Dan cipi tidak ada di dalam mulutnya. Itu kira-kira siapa? Di Yesaya 53 nomor 10 misalkan di situ Bang Billy nanti dibacakan ya bahasa originalnya ya. Di situ dijelaskan keturunannya itu secara biologis atau kiasan itu Bang Billy. Di Yesaya 53 nomor 10-nya itu biologis atau tuh. Itu ada kata zera. Zera itu mani ya, air mani. Zera keturunan. Nah, jadi itu benar-benar keturunan biologis. Yerik. Terus Nanti ada kata ayat 10 nih, ini yang lagi nih. Aduh, ini kena lagi dan ini ayat 10 nih. Ayat 10-nya kita lihat. And the Lord wished to crush him, he made him ill. If his soul make itself resolution, he shall cease it. Jadi, dan Tuhan berkehendak menghancurkan dia dan membuatnya sakit. Dan jika jiwanya diberikan sebagai penebusan, he shall see it, maka ia akan melihat benihnya. He shall prolong his day, dan umurnya akan panjang, dan kehendak Tuhan akan jadi, dan kehendak Tuhan akan jadi di dalam tangannya. Oke. Nah, misalkan itu genapan untuk Yesus, keturunan Yesus sekarang kemana? Di situ bicara bukan keturunan secara apa, tapi secara Lah tadi udah dibacain sama Bang Billy loh. benih ilahi. Maksudnya Nggak seperti ada benih ilahi. Kalau benih ilahi bunyinya bukan zera, tapi zera Elohim. Itu baru. Itu aduh, saya udah pernah dikasih tahu tuh. Itu mungkin ditarik lagi ke apanya gitu loh. Kalau benih ilahi jadi zera Elohim. Bukan, jadi di situ ya yang saya baca juga kan ada, saya tanya-tanya itu kan pernah ini si Ben Avram ini dia membawa ini. Tapi saya tanya di sini maksudnya adalah keturunan Ya udah gini aja, gitu. biar ada poinnya. Ya kalau Bang Billy nggak percaya ya saya maklum. Gini aja Bang lah Kenzo, ya, Bang Kenzo. lah. Bangsa Yahudi juga Bang sampai Kenzo. sekarang juga nggak. Bang Kenzo ini aja. Pantas ke Tuhan itu dinubuatkan? Silakan. Gini Bang Andik. Kita lihat sampai di ayat 12 itu kita lihat coba. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Kapan Yesus dapat orang-orang besar sebagai rampasannya? Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Loh, kapan ini terjadi? Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena terhitung di antara pemberontak-pemberontak sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Ini kapan Yesus dapat ini kapan ayat 12 ini? Mendapat orang-orang kuat, orang-orang besar sebagai rampasan. Coba kapan itu? Ayat 12 Bang Billy. Nih, ayat 8 aja mereka udah korupsi sini. Dan oleh pelanggaran umatku dia kena tulah. Padahal bukan dia. Siapa? Lamo itu artinya mereka. Siapa mereka? The righteous remnant of Israel. Orang-orang Yahudi, sisa-sisa yang setia kepada Tuhan. Begitu.
The righteous remnant, sisa-sisa Yahudi yang setia takut akan Tuhan, itulah yang menjadi hamba yang menderita, bukan Yesus. Karena oleh sebab itu kalian menginterpolasi ya kata mereka, kalian ganti nya jadi tunggal. Nih. Wah, sudah ambil kitabnya orang dirubah-rubah lagi. Wah. Ayo lo. Wah. Ya udah gini. Genso. Ya. Pantaskah Tuhan dibuatkan? Ya justru pantas lah bang. Bahkan Yesus pun yang Baik. berkata Oke, udah ada pantas tertulis- sudah. Yang kedua. tertulis. Yang kedua, dengerin Genso. Lanjut. Kalau waktu itu Tuhan dinubuatkan, apakah waktu itu yang menubuatkan sudah ada Tuhan? Sudah Sederhana pasti loh ya. Bang. Ini sederhana nih, dengerin baik-baik. Menurut Sudah Anda, ada, Bang. menurut Anda Yesaya menubuatkan Tuhan Anda. Apakah di zaman Yesaya sudah ada Tuhan? Sudah. Sudah. Tuhan, ya, oke, Tuhan siapakah di zaman Yesaya? Yahweh. Hah? Tuhan siapa? Tuhan Israel gitu aja. Yesaya Tuhan. 4 Jadi Tuhan Israel menubuatkan ada lagi Tuhan nanti. bahwa dia akan datang menjadi manusia. Wih, gimana tuh? Tambah kacau kan? Tambah kacau ini. Bukannya kan di 43:11 akulah juru selamat. Iya kan? Tambah Akulah kacau. Tuhan. Jadi menurut Anda Tuhannya orang Israel turun menjadi manusia? Sedikit bagi yang Bang mau Andi. bagi yang mau percaya, bagi yang Bang mau percaya Kenzo, ya nggak apa-apa, juru Bang. selamat itu bukan Tuhan yang datang sebagai manusia, Bang Kenzo. Anda lihat Yesaya 19 ayat 20. Itu jelas tuh 19:20 kita baca Betul. baik-baik ya. Nih, Dan kita itu- baca dan baik-baik. itu ruang lingkupnya kepada Bani Israel saja, bukan kepada orang Iya. Kristen. Ini Musa juga juru selamat ini. Tengok nih. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila Ya. mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirimkan seorang juru selamat kepada Ya. mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Musa juga juru selamat, Bang, bukan cuma Yesus. Betul, beda. Kalau Yesus juru selamat bagi semua umat manusia yang mau Ayatnya mana? Lukas Ayo. 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu. Terus Bukan seluruh umat manusia. Mu di situ siapa? Terus. Hari ini telah lahir bagimu juru Terus, selamat. terus. Ya, Yesus Tuhan di kota Daud. Nah, Nah, Yesus mana untuk itu seluruh kan manusia di situ? Emang untuk seluruh bangsa. Aduh, ngawur Bang. Kok ada ngawur. ayatnya kok dia untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu. Kesukaan besar untuk semua bangsa. Jangan lupa ayat-ayat itu juga Bang Sugi. Jadi apa? Anda menunjuk Itu. Lukas 11, Lukas 2 ayat 11. Betul, tetapi ada juga Hari saya di ini Lukas telah 2 lahir bagimu ayat 11 juru selamat, berbicara. yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mantap. Mu di situ siapa? Mu Iya. siapa mu? Kalau Mu siapa? Kalau untuk semua bangsa Kenso, kenapa? Yeah. Dengerin Kenso, dengerin izin. Kalau untuk semua bangsa, kenapa di kampung halamannya Yesus itu Kristen nggak laku? Ya Kristen ini kan artinya pengikut Yesus. Ya kenapa nggak laku di Kita kan kampungnya? tahu. Nah sekarang saya mau tanya ada nih sama Bang Billy nih. Waktu Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Maknanya apa? Makna pengertian orang ahli-ahli Taurat orang bangsa Yahudi itu. Orang pun Nah, ini itu kan bukan Bang Billy kan kitabnya orang Bang Yahudi. Billy itu. Iya. Heeh. Waktu Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Menurut Bang Billy apa? Yohanes lu tanya Bang Billy. Oh, Yohanes mah bukan firman Tuhan, ditulis tahun 8 tahun 100 itu. Emang enak ditabok. Mau Yohanes tapi Udah kan bilang. itu perkataan Yesus. Iya, masih Tapi kan itu perkataan Yesus. Enggak, saya nggak bicara mau tulis, mau ini perkataan Ya Yesus nggak sendiri. bisa, ngomong. gini, ada nggak berfirmanlah Tuhan kepada Yohanes? Nggak ada. Aku dan Berfirmanlah Tuhan Bapa kepada adalah Matius. satu. Enggak, makna pengertiannya Nggak apa? Kan Anda kan orang bangsa Yahudi ini pasti mengerti seperti ahli-ahli Taurat yang terdahulu. Apa artinya? Udah dijawab itu.
Enggak, belum. Itu hanya menjawab Yohanes pertanyaan saya. Kan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Iya, di dalam Ahli-ahli kitab Torah, di dalam Taurat, kitab Torah mana itu Yesus dan Bapa adalah ahli-ahli satu? Taurat mengerti perkataan Yesus. Apakah sama sama Bang Billy? Saya pengen tahu gini. Kira-kira Bang Billy sama gak pemahamannya sama ahli-ahli Taurat pada masa itu? Gini Bang Kenzo, Enggak, Anda saya harus tanya Bang Billy. bentar sedikit. Saya tanya Bang Billy. Bang Billy belum biar jawab. biar Bang Billy dijawab belum Bang jawab Billy. Ini saya kasih tahu nih. Biar dijawab Bang Billy begini. Dibaca lengkap supaya Bang Billy itu tahu satu apa sih, kan masih bingung di situ. Enggak, udah cukup satu aja. Aku dan Enggak bisa, Bapa enggak adalah bisa. satu. Karena Yohanes Saya pengen 10 tahu perkataan bentar makna. dulu. Karena Yohanes 10 itu tidak hanya satu ayat 30 doang. Supaya Paham, ngerti konteksnya maka dibaca semua. paham, Yohanes paham. 10 ayat 30. Nih saya bacakan Bang Billy. Coba nanti Bang Billy ngerti enggak apa maksudnya. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Satu apa Bang Billy? Ya itu salah. Jujur. Itu salah. Jujur. Itu salah. Nanti saya suruh Makanya baca ayat dia- 3, baca ayat Makanya 3-3-nya. dia di dalam Talmud dirajam baru digantung di pohon. Baca dulu ayat Oh, 3-3-nya. izin dulu ya. Bang Sugi, Ini baca 3-3. Kenzo ini pindah topik. Saya simpulkan dulu topik pertama. Enggak, baca ayat 3-3. Ntar dulu. Ini kan Bang Sugi, dilaipkan. Bang Kenzo, Hamid, dengerin baca dulu ayat 3-3, aturannya. Bang Sugi. Dengerin dulu aturannya baru ke 3-3-nya. baru ke poin itu. Dengerin dulu kesimpulannya. Menurut pendapat Bang Billy, tidak ada satupun data di tanah, baik di Torah, Nevi'im, Ketubim, tidak ada nubuatan untuk Yesus. Kesimpulannya Bang Billy? Betul. Oke, baik. Kita pindah ke topik berikutnya. Pindah ke topik berikutnya. Bagaimana aku dan Bapa Allah satu, Yohanes 10:30. Silakan. Ya, Oke. terus sudah dibacain. Oke, saya jawab. Bacain 3-3-nya. Oke, saya 3-3. jawab. Jangan mentok di 33, Bang. Jangan mentok di Iya, 33 nggak apa-apa. Baca 3-3-nya. Tapi sampai 35. Oke, Mau oke. sampai habis Kita juga baca nggak sampai apa-apa. ayat 35. Oke, Oke. ya. Siap. Jawab orang-orang Yahudi itu bukan karena suatu pekerjaan baik, maka Mantap. diem dulu. Jangan disela Mantap. dulu sebelum saya Berarti selesai ya. bukan karena pekerjaan ya. Diem dulu. Ayatnya masih panjang. Baca. Ya. Ya lanjut. Jawab orang-orang Yahudi itu bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun orang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Apakah Yesus membenarkan ini? Bentar dulu. Woi, diam dulu, belum selesai udah kau potong. Saya sudah cukup sampai di Apakah Yesus membenarkan bahwa dirinya Allah? Justru Yesus itu menangkisnya dengan cara mengingatkan kepada orang Yahudi. Di ayat 34, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Ini bukan berarti Yesus itu Allah sejak zaman Taurat. Artinya, Yesus ingin, bentar dulu. Artinya, Yesus ingin mengingatkan kepada orang Yahudi bahwa di dalam kitab Taurat kamu ada juga orang disebut Allah atau Elohim. Siapa dia? Dia adalah Musa. Keluaran 7 ayat 1. Lihat aku menjadikanmu sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Nah, maksudnya Allah di sini apa? Ayat 35 menerangkan jikalau kepada mereka firman itu disampaikan disebut Allah. Artinya orang yang menjadi wakil Tuhan, orang yang menyampaikan firman Tuhan juga disebut Allah. Makanya baca dengan baik ayat itu, Bos. Nah, iya saya baca, tapi saya lebih percaya ahli Taurat bangsa Yahudi pada waktu itu bukan Bang Sugi, bukan. Loh, berarti kamu nggak percaya Yesus? Bukan, di situ Yesus bilang aku dan Karena Bapa adalah Yesus satu. menyamakan Di situ dirinya dengan bukan. Musa. Di situ, Karena Yesus di menyamakan situ. dirinya dengan Musa, Bang. Di situ Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Aduh, balik ke sana lagi, balik ke sana lagi. Bukan. Saya lebih percaya ahli Taurat sama bangsa Yahudi. Karena kenapa? Mereka berkata bukan masalah pekerjaannya. cukup. Masalahnya. Udah, daripada ribut di situ dia gini aja. dianggap Bentar, menghujat Bang Andi, bentar biar saya jawab. Gampang ini, gampang. menyamakan dirinya dengan Allah. Selesai. Baik, saya jawab. Saya Oke. lebih percaya Bentar ahli lah, Bang, Taurat. gantian, Bang.
Bang, kalau mau besar-besaran suara saya lebih besar. Bisa gantian enggak? Cukup. Ya, Oke, silakan gantian dulu. ya, diem ya. Tolong di mute. Anda dulu. Silakan Anda Oke. dulu. Jadi begini, ya. Orang Yahudi itu sebenarnya nggak heran kalau ada orang disebut Allah, itu nggak heran. Karena di dalam kitab mereka banyak sekali orang-orang yang disebut Allah. Contohnya Keluaran 7 ayat 1, Mazmur 82 ayat 6. Ya. Jadi mereka sebenarnya nggak heran ketika ada orang disebut Allah. Makanya Yesus itu mengingatkan kepada orang Yahudi. Ketika dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu dianggap menghujat Allah, diingatkan oleh Yesus. Kenapa kamu protes? Kalau boleh saya pakai bahasa saya, kenapa kamu protes ketika aku mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Bukankah di dalam kitabmu banyak sekali orang-orang disebut Allah? Contoh di dalam kitab Taurat, Keluaran 7 ayat 1. Ya, Keluaran 7 ayat 1, aku berfirman, kamu adalah Allah bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Dan Yesus ingin menjelaskan supaya orang tidak gagal paham apa maksudnya Allah. Apakah dia sang pencipta atau sebagai sang penyampai firman? Ternyata menurut Yesus orang-orang yang diberi beban, diberi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan juga disebut Elohim atau ilah. Begitu Bang. Baca dengan baik Bibelmu. Sudah gantian ya. Ya. Kamu mood, saya yang baca sekarang. Jelas saya lebih percaya ahli Taurat bangsa Yahudi pada saat itu yang mengerti dampak dari perkataan Yesus bahwa aku dan Bapa adalah satu. Mereka menganggap bahwa dia menganggap dirinya sebagai Allah. Mau ada orang-orang yang menganggap dia sebagai orang lain menganggap dirinya Allah, tetapi Yesus sendiri yang berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dan dia menyatakan dirinya bahwa gua ini Allah loh. Gitu Oke, loh. cukup. Kasih Bang Billy lagi dulu. Efek dari omongan dia, ahli Taurat bangsa Yahudi ini mengerti bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah. Oke, Kalau Yesus cukup. menyamakan dirinya Allah, saya percaya. Kalau yang orang lain menyamakan dirinya, kagak percaya saya. Udah gitu Oke, aja. cukup. Kasih Bang Billy lagi. Silakan Bang Billy. Iya, yang mengaku Elohim itu Musa juga sebut Elohim, malaikat sebut Elohim, terus para hakim-hakim disebut Elohim. Jadi yang disebut Allah atau Elohim di situ artinya otoritas, ya, otoritas, mempunyai otoritas perwakilan dari Tuhan untuk menyampaikan sesuatu gitu. Nah, dalam hal ini yang disebut Allah itu banyak, bukan hanya lebih spesifiknya sebenarnya bukan Allah ya, Elohim. Jadi Elohim. itu ya bisa spesifiknya bisa disematkan kepada pekan Yerusalem juga disebut Elohim. Jadi banyak yang disebut Tuhan gitu. Bentar, jadi mungkin ini kalau alirannya, kalau Ustadz Sugi jadi Kristen ini bisa membuka aliran baru, karena ini pengajaran baru yang saya pernah dengar nih kayak begini dan masuk akal, bener. Ini Jadi gini Bang Billy. ini otak-otak Ketika Yahudi, ini otak-otak Yahudi Yunani ini, Yahudi KW. Jadi saya gini. menanggapi lagi. Aku nggak kepikiran loh, Ustadz Sugi. Oke, saya tanggepin lagi ya. Oke, saya tanggepin lagi. Bentar yang Bang lain. Kenzo, saya belum menanggapi Bang Kenzo. Bentar. Udah, nggak usah ditanggepin lagi. Oh, Kita sus, nggak kita boleh, kamu nggak bisa clear di membatasi situ. saya. Oke, ya udah, Diam kamu dulu, dulu. diam. Ya udah, kamu dulu. Oke. Nah, oke. Kamu dulu. Kita baca dari ayat 22. Apakah di sini yang dinantikan oleh Yahudi itu Tuhan yang jadi manusia atau apa? Ya, di situ dikatakan tidak lama kemudian tibalah hari raya hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Jadi orang Yahudi itu menunggu Yesus ini Mesias atau bukan. Kepengen Nah kan juga. begitu. Kalau misalnya orang Yahudi juga pengen banget Yesus itu jadi Mesias kalau memenuhi syarat. Iya betul. Sudah Nah belum? Yesus, bentar belum selesai. Ayat 25. Yesus menjawab mereka, aku telah menyatakannya kepada kamu. Menyatakan apa?
Mesias. Yesus menjawab mereka, aku telah menyatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Nah, Yohanes 5 ayat 36, Yesus berkata apa? Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu pekerjaan-pekerjaan Bapa yang diberikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Dia yang mengutus aku. Ya, jadi jelas sekali ketika Yesus melakukan pekerjaan itu mau untuk membuktikan bahwa Dia itu utusan Tuhan. Iya, Kok tiba-tiba di ayat 30 dikatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, gimana sih? Jangan kepanjangan. Udah cukup dulu sampai di situ. Saya cuma bawa satu ayat aja ini. Tadi kamu baca 10, 22, 10, sekian. Kamu baca 28-nya nanti. Jangan jawab dulu. Carikan saya satu orang nabi dari depan sampai ke belakang yang bisa memberikan kehidupan yang kekal, ya. Carikan saya satu nama nabinya dia. Dia bisa memberikan kehidupan yang kekal bagi orang. Bicara kehidupan kekal adalah berbicara kehidupan surga. Kasih saya tahu siapa nabinya yang dari atas sampai ujung yang bisa memberikan kehidupan kekal. Tidak ada seorang pun bisa mengambil dari tangan Tuhan. Cari satu namanya. Siapa dia di situ? Kalau bukan Yesus yang adalah Allah itu sendiri. Saya jawab. Kamu lupa baca 10 Oke, saya jawab, Bang. Saya jawab bentar. Silakan jawab. Cariin saya satu orang. Mesias, Iya, saya jawab. Diam dulu. Musa aja metong. Semuanya pada metong semua. Ya kan? Dan udah saya jawab gantian dong. Aduh, nggak bisa bro. Udah, gampang. Keilahian Yesus itu. Gantian dong. Biar saya jawab. Bisa. Diam, biar dijawab. Kenapa takut? Mau saya jawab? Kenapa takut? Diam, biar dijawab sama Ustaz Sugi. Diam. Jawab. Kenapa takut? Mau saya jawab? Kenapa takut? Udah diam, Kenzo diam. Ya udah cukup. Only diam, Kade, silakan. Oke ya. Jadi Kenzo sudah mengakui bahwa kehidupan kekal di situ maksudnya masuk surga. Ya, apakah itu percaya Yesus sebagai Tuhan? Tidak. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal. Ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Jadi bukan percaya Yesus sebagai Tuhan, sebagai utusan Tuhan. Nah, adakah orang yang, bentar dulu saya belum selesai, Anda kan minta orang. Siapa yang berani menjanjikan itu? Nabi Muhammad SAW kehidupan yang kekal, memberi. Iya, maksudnya itu surga. Iya, maksudnya surga kan. Nah, Nabi Muhammad bersabda, bentar Bang. Saya sembah sekarang juga dia. Saya pindah nggak nyembah Yesus. Bentar Bang. Anda minta dikik atau mau gantian? Anda minta dikik atau gantian? Gantian. Ya. Jawabannya nggak nyambung, Bang Sugi. Ini saya belum selesai jawab. Udah kau potong-potong. Iya Kenzo. Nabi Muhammad. Yang lain diam aja dulu. Yang lain nggak usah banyak moderator. Nabi Muhammad bersabda, ya, sekiranya Musa ada di antara kalian saat ini tetapi tidak mengikutiku, niscaya dia sesat. Tuh, Nabi Muhammad sampai seperti itu tuh. Artinya, ya di zamannya Nabi Muhammad, orang supaya bisa mendapatkan surga harus mengikuti Nabi Muhammad. Di zamannya Musa, orang supaya bisa sampai ke surga harus mengikuti Musa. Bahkan Yesus sekalipun, kalau dia tidak mengikuti Musa, dia masuk neraka. Mana ayatnya? Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20. Kita kutip di ayat 18-nya saja. Barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Kalau Yesus tidak mengikuti hukum Taurat yang telah dibawa Musa, Yesus juga masuk neraka. Ya, jadi setiap kaum, setiap nabi adalah juru selamat di masanya masing-masing. Baik. Sudah Bang Sugi? Ya dulu Pak Only, ini urusannya Pak Kenzo dulu. Sabar ya. Apa-apa, saya sama Pak Kenzo. Sama saya. Ya udah lu bareng-bareng aja ngomong berdua. Ya lu bareng-bareng Kenzo sama Only. Rebutan sendiri. Kita dulu. Kenzo sama Only silakan bareng-bareng bicara, monggo.
izinkan saya bicara Bang Genso, ya. Jadi dari nabi awal, ya mungkin dari keimanan Bang Sugi itu Nabi Adam ya, sampai Nabi Muhammad, cuma satu yang bisa menyatakan bahwasanya dirinya itu adalah yang pertama dan yang terakhir. Saya bacakan dulu ya Bang ya. Di Yesaya 44 ayat 6. Saya lagi udah ditutup. Enggak, dengar dulu. Tuhan satu-satunya Allah. Ini perikopnya ya. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu. Siapa dan itu? Akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ya siapa? Siapa itu di situ? Saya tanya Anda, siapa Allah di situ? Iya, itu kan Lu diam dulu. Only. Langsung saya kena skakmat Anda. Dengerin. Baik. Siapa Tuhan yang Anda maksud di situ? sebentar. Jangan Tuhan namanya sebentar. Udah dijawab. Baik, saya akan jawab. Jadi Saya Tuhanmu akan di situ sebentar namanya ya. Bukan. Ini Nah, makanya dengerin. Sebelum Anda lanjut, saya tanya, saya ini moderator, nggak kemana-mana. Dengerin, siapa Tuhan yang Anda maksud di saya itu? Tuhan yang belum menyatakan dirinya. Siapa? Berfirman YHWH. Bukan Yesus ya? Berfirman kepada Musa. Bukan Yesus. Yesus, bukan. Iya, bukan YHWH. Belum menyatakan dirinya, Bang. Yesus atau bukan? Baik, Jawab. saya akan jelaskan. Yesus Bang. atau Ya. bukan? Gimana? Yesus atau bukan di situ Tuhan? Yang saat ini berfirman di Yesaya 44 ayat 6 itu bukanlah Yesus. Bukan Yesus. Tapi Oke, baik. Yod Wahwe, ya. Oh, berarti Yesus belum jadi Tuhan waktu itu ya? Dengar dulu, Bang. Jawab dulu. Selesai, Bang. Jadi waktu di zaman Yesaya, Yesus belum jadi Tuhan. Belum menyatakan diri, Bang. Belum jadi Tuhan atau belum menyatakan diri? Gimana kamu ini? Iya, belum menyatakan diri. Terus Tuhan yang Namaku Tuhan, siapa nama Tuhan yang belum menyatakan diri itu? Sebentar, Bang Andi. Dengan namaku Tuhan. Ya, kamu ngarang-ngarang belum aja, nggak mau jawab menyatakan Tuhan diri. itu siapa? Makanya ini sekarang aku baca supaya Abang tahu. Ya Tuhan itu siapa yang belum menyatakan diri? Siapa itu? Makanya ini saya Gini aja Bang Andi, kita balikkan ke Bang Billy. Bang Billy apakah rela kitabnya diacak-acak? Bang Sugi, sebentar Bang Sugi. Sebentar Bang Sugi. Bang Andi, sebentar. Saya belum siap untuk menjawab ini. Sebentar. Saya bacakan di Wahyu 22 ayat Wih, dari 13. Wahyu. Ya, perikopnya kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Woi, Tuhan datang. Tuhan Yesus Kristus menyatakan berfirman, Aku adalah Alfa dan Omega, Oke. yang pertama dan yang terkemudian, yang Oke, awal dan yang baik. akhir. Ya. Jadi Yesus harus paling sama- pertama ya. Wahyu berapa Bang- tadi? Wahyu Bang berapa? Andi. Enggak apa biarin aja, gue hajar aja. Enggak usah dibantah, biarin. Saya belum selesai. Jadi Enggak, aku udah. paham. Kita tiktokan aja dulu. Jadi menurut Anda, Yesus itu yang awal ya? Iya. Yakin? Dia menyatakan, Yakin ya? Dia berfirman kepada Yohanes. Iya, lu tinggal iyain. Iya. Oke. Berfirman kepada Kalau Yesus yang awal itu berarti Yesus yang menciptakan alam semesta gitu ya? Iya. Oke, mana datanya Yesus yang menciptakan alam semesta? Makanya dia Makanya. Kena lagi lo. Enggak kena. Di Yesaya 44 ayat 6 ini, ketika YHWH berfirman kepada Nabi Musa, Yahweh, apa Yesus? beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel. Inilah kalau Tuhan acak-acak kita orang ini hubung-hubungnya sama Wahyu. Abang harus ketahui Bang Andi, harus Abang ketahui bahwasanya ketika YHWH yang berfirman kepada Nabi Musa menyatakan, Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Ya itu Dan siapa di itu? Wahyu- Yesus. Dan di Wahyu 22 ayat 13 Yesus menyatakan bahwasanya aku adalah Alfa dan Omega. Itu berarti Oke, sama. baik. Menurut Paham Anda ya? Tuhannya Nabi Musa siapa? Hah? Tuhannya Nabi Musa siapa? Yesus Kristus. Buset Bang Billy, Tuhannya Nabi Musa Yesus. Yesus Kristus. Kacau ini orang ini. Jangan lupa love orange ditekan-tekan biar roomnya kuat. Bang Billy, coba Love orange. Bang Only Anda diam dulu. Sedikit Bang Andi, sedikit. Monggo. Bang Andi, Wah, sedikit. Bang Only, saya mau tanggepin yang tadi Udah Bang cukup Sugi. dulu. Bentar Bang Genso, saya mau nanya Saya belum dikit dulu jawab Bang bentar. Sugi, gantian dong saya. Gantian Saya belum ngomong dari tadi. Saya belum ngomong. Saya sama, saya juga belum Bentar, ngomong. saya ingin mengkonfirmasi kepada Bang Only. Yang mengutus silakan, Musa silakan. itu Yesus ya Bang? Silakan Tunggu dulu silakan. Enzo, tunggu dulu Enzo. Ini Bentar urusannya Bang Only. Enzo. Tunggu. Bang Only.
Yang mengutus Musa itu Yesus ya Bang. Jadi begini Bang Sugi. Bentar Bang, saya tanya Bang, dijawab Bang. Yang mengutus Musa itu Saya jawab. Yesus. Bang Sugi. Enggak, Yesus iya atau tidak gitu aja biar cepat. Jadi Yang mengutus Musa itu Yesus bukan? Iya, saya jawab ini Bang. Oh iya, oke. Terus yang mengutus Yesus siapa Bang? Yesus juga. Makanya ini saya mau jawab Bang, jangan dipotong dulu Bang Sugi. Tunggu, saya tidak ingin jawaban panjang, iya atau tidak. Yang mengutus Musa itu Yesus bukan? Jawab Tuhan aja, yang Bang. belum menyatakan diri. Aduh, Anda tadi Tuhan mengatakan bahwa Tuhannya Musa adalah Yesus. Sekarang saya tanya, ingin membuktikan apakah yang mengutus Musa itu adalah Yesus? Iya. Oh iya. Oke, sip. Sekarang pertanyaan yang kedua, siapa yang mengutus Yesus? Jawab. Dia mengutus Yesus siapa? Atas kehendaknya sendiri dia turun menjadi ke dunia, menjadi manusia. Kok ketawa? Sekarang saya mau tanya Aduh. sama Bang Sugi. Oke, Anda mengatakan atas kehendaknya sendiri dia jadi manusia. Mana ayatnya, Bang? Bang Sugi, saya mau tanya sama Bang Sugi, ya. Gak usah gini, bro. Saya Aduh. tidak. Ini belum selesai, pertanyaan saya belum selesai. Yang mengutus Yesus itu siapa? Bang Sugi, jawab Bang, sebentar saja. yang mengutus Yesus siapa, Bang? Bang Sugi, sebentar. Saya mau tanya sebentar. Pertanyaan saya jadi belum dijawab kok Anda kembali nanya. Siapa yang mengutus Yesus? Menolak. Saya luruskan dulu, izin saya luruskan dulu. Siapa yang mengutus Yesus? Menurut Only yang mengutus Nabi Musa adalah Yesus. Sedangkan di dalam Bible Anda itu Yesus mengakui dirinya utusan. Pertanyaan Bang Sugi gampang, Pak De Sugi. Siapakah yang mengutus Yesus? Silakan. Yesus Kristus. Jadi Yesus mengutus Yesus. Udah dijawab tadi. Berarti kalau duduk di sebelah kanan Allah itu berarti Yesus duduk. Jadi kesimpulannya adalah, dengerin dulu. Kesimpulannya adalah yang mengutus Nabi Musa adalah Yesus. Yang diam dulu. Kita mau ambil kesimpulan baru pindah topik. Yang mengutus Nabi Musa adalah Yesus. Yang mengutus Yesus adalah Yesus. Clear. Lanjut. Yesus duduk di sebelah kanan Yesus. Jadi gini, Bang Ade boleh nanggapi yang Wahyu 1 nomor 8 tadi dikit ya. Ketika Yesus itu mengutus Nabi Musa, itu dia belum menyatakan diri, Bang. Ya, belum menyatakan diri. Dengan masih abu-abu. Tuhan, aku belum menyatakan diri, Bang. Ini perjanjian lama, Bang. Nah, ketika di perjanjian baru dinyatakan Yesus Kristus lah. Jadi abang harus ketahui nih. Ya, sekarang saya mau tanya sama Bang Andi. Udah cukup, udah nggak usah. Udah diterima kok. Wahyu 1 nomor 8 dikit aja. Udah diterima alasan Anda. Sudah mau karena only one gantian saya dulu, nanti saya mau turun karena Jadi Tuhannya Nabi Musa itu, dengerin terakhir ini ya. Jadi menurut Only, Tuhannya Nabi Musa adalah anaknya Bunda Maria. Kan begitu? Iya, waktu belum lahir. Loh, kalau belum lahir bukan anaknya itu. Jawabannya ya udah, saya pengen cuma Enggak dulu, ini lurusin dulu. Tuhannya Nabi Musa itu anaknya Bunda Maria atau bukan? Kalau sebelum lahir ya bukan, anggap aja bukan. Tapi jadi setelah lahir Tuhannya Nabi Musa adalah calon anaknya Maria. Kalau bilang calon betul. Oke, Bang Billy. Ya lain diam dulu. Saya ke Bang Billy bentar. Ya lain diam. Sebentar Mas Ben. Jadi Tuhannya Nabi Musa adalah Bang Billy, calon anaknya Maria. Bang Billy tanggapi. Ya, Tuhan itu tidak mempunyai bentuk persamaan tubuh jasmani, dan kekudusan tidak bisa disamakan dengan siapapun. Lo hagu feenegu lo narok elaf kedus satu gitu. Jadi Hashem itu tidak mempunyai tubuh. Jadi kalau dia lahir itu bukan Tuhan. Ya. Oke, ya sudah nggak apa-apa. Ini kan Bang Andi, ya kita nggak bisa merespon. Kita hanya ngomong, bisa menyangkal. Bang Sugi, saya minta cariin satu ya yang bisa kayak Yesus, memberikan kehidupan yang kekal. Nabi ya, saya bicara ya, dari pertama sampai terakhir yang ini
saya akan langsung sembah dia sebagai Nggak usah. Tuhan Juru Selamat Nggak saya. perlu. Jangan perlu keluar dari Kristen, Kenzo. Janganlah. Lu di Kristen aja. Satu-satu. Nabi itu sudah kamu sembah Yesus. Ini Nabi Muhammad mau kau sembah juga, jangan dong. Jangan lebih sesat lagi. Udah sesat dong. Bukan nabi hidup selama ini, Mas. Mau minta nabi yang lain. Nabi Muhammad Satu-satu dong beda. bicaranya, kenapa bareng-bareng? Yesus memberikan kehidupan yang kekal. Nabi Muhammad bagaimana bisa Oke, memberikan baik. kehidupan yang kekal? Sekarang Dalilnya ini mana? Kenzo, dia Oke, mulai saya dulu. jawab deh. Oke, saya Dalilnya jawab Bang mana? Kenzo. Bahwa dia sendiri ya. Bentar. Saya jawab Bang Kenzo ya. Apakah Nabi Muhammad bisa memasukkan orang ke surga? Nabi Muhammad berkata, "Man mata wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang ketika ia akan mati, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Satu lagi, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Yaitu orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnahku. Oke. Nabi Muhammad ngasih kehidupan yang kekal, apa salahnya? Bang Sugi, bagaimana di Itu konsepnya beda. Lari kemana-mana topiknya. Kalau Saya ambil alih lagi, diam dulu semua. Allah. Saya kan hanya Dengerin dong, biar nggak teratur. Dengerin ya. Masih saya Menurut Oli, dengerin dulu orang ngomong. Oke, Bang. Menurut Anda berdua ini, kalau Anda berdua Kenzo sama Only, yang memberi hidup kekal itu A. Yesus, B. Bapaknya Yesus. Yang mana? Yesus Kristus. Jadi bapaknya enggak, bapaknya nganggur. 10:28. Jadi bapaknya enggak kerja. Kita baca Matius 20. Bentar. Kita baca Matius 20, apa benar Yesus memberikan hidup yang kekal? Matius 20 dari ayat 22. Ya. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu, ini dari ayat 21 ya, biar jelas ya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Yesus tidak berhak, bos, memberikan surga. Baca 28-nya. Itu ayat per ayat kamu harus mengartikannya, yang maksudnya konteks itu berbicara ada permintaan seseorang untuk supaya bisa duduk di sebelah kiri, di sebelah kanan. Tetapi konteks ayat itu Yesus berkata, bukan seperti itu, ya kan? Bahwa yang memberikan, ini kan permintaan nih, ada dua orang nih anak. Memberikan nih. siapa? Mengerti dulu konteks ayat itu. Ya, Ngerti. bahwa hal Memberikan, seperti siapa yang ini. memberikan? Tetapi ditegaskan lagi di 28-nya bahwa aku akan memberikan kehidupan yang kekal. Bagi siapa? Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil dari tanganku. Yesus berbicara Jadi dari begini, tanganku. jangan dilupakan Yohanes 5 ayat 36. Aku tidak dapat berbuat Saya apa-apa nggak dari lupain, diriku sendiri. Bang Sugi. Semua yang aku Tapi- lakukan sesuai yang aku dengar. Jadi apapun yang dilakukan Yesus itu atas perintah Bapaknya. Tetapi hakikatnya juga Bapak itu juga yang berkuasa. Yesus Segala tidak berkuasa kuasanya memberikan telah surga. diberikan kepadaku. Iblis juga diberi kuasa, bos. Apa bedanya Iya, Yesus dengan iblis? berbicara Lukas kuasa 4 ayat 6. Yesus Lukas yang 4 punya ayat 6. otoritas. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, dan aku berhak memberikannya kepada siapapun yang aku kehendaki. Ini iblis. Coba. Iblis memberikan kehidupan kekal di neraka. Yesus memberikan kehidupan kekal di surga. Beda. Iblis diberi kuasa, bos. Mau kehidupan apapun, iblis diberi kuasa. Cukup. Ini terus diam dulu semua. Yesus tidak bisa memberi kekuasaan kepada iblis. Iblis bisa memberi kekuasaan kepada Yesus.
Hebat iblis. tidak dapat Lukas 4 ayat 6 Anda baca. Nih. Lukas 4 kita baca baik-baik. Kalau saya dibilang bohong, dari tanganku. bentar Bang. Kalau saya dibilang bohong nih, saya bacakan ayatnya. Nih, iblis mau memberikan kekuasaan kepada Yesus. Lukas 4 ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu Yesus, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Iblis bisa memberi kekuasaan kepada Yesus nggak bisa memberi kekuasaan kepada iblis. Hebat iblis. Terakhir ini waktu mepet, dengarkan dulu biar nggak kemana-mana. Dengerin dulu Bang Enzo. Daripada saut-sautan, saya ingin bertanya. Dengerin dulu. Ini ada pertanyaan satu nih. Menurut Anda berdua, siapakah yang berkuasa di surga? A. Yesus, B. Bapa, C. Keduanya. Silakan. Andli jawab dulu. Yesus Kristus. Oke. Kenzo? Yesus Kristus. Jadi bapaknya nganggur. Aku dan Bapak adalah satu, podo wae Iya, udah. harus paham itu Bang Oke, Andi. baik. Oke Bang Andi. Bang Sabar Andi. dulu, ntar dulu, belum kelar, sabar dulu. Oh, iya. Jadi menurut Anda berdua, Yesus dan Bapak di surga sudah menyatu. Ya, aku dan Bapak adalah. Oke, baik. Berarti Bapak masuk ke tubuh Yesus di surga. Aku dan Bapak adalah satu. Ya, Iya, udah, jadi emang masuk sama ke satu jadi Bapak hakikatnya. masuk ke tubuh Yesus, betul? Dia satu hakikatnya. Iya, Yesus kan firman. Oke. Apakah Yesus di surga itu punya fisik? Dengerin dulu, dengerin. Apakah di surga itu masih anaknya Maria punya fisik? Yes. Berarti Tuhan Anda anaknya Maria di surga. Yes. Baik. Apakah Bapak di surga anak Maria? Kalau udah di surga beda dong. Nggak berani bilang yes. Kan ini kan bicara Yesus bukan Jadi bicara satu, dengerin ya, lain tolong diam dulu. Yesus. Tolong dulu ya. Bilang yes. Apa di surga? Ada dua di surga. Katakan Anda menyatu di surga. Yesus itu di surga anaknya Maria. Bapak itu anaknya Maria atau bukan? Kalau Yesus sudah di surga bukan anak Maria lagi. Bahwa Yesus Kok itu bisa? adalah Tadi udah iya dibatalin lagi. Allahnya Maria. Kan udah bukan anaknya. Waktu masih jadi manusia benar, tetapi Posisi setelah di kembali ke dunia, hakikatnya, benar. Anak Bunda kembali Maria. ke otoritasnya, duduk di sebelah Oke, kalau kanan Allah kalau Bapa. begitu sekarang pertanyaannya, di manakah anak Maria sekarang? Di surga. Oh, berarti di surga itu masih anak Maria. Betul? Iya kan, kalau bicara anak Maria kan bicara Yesus. Iya. Apakah di surga ini Yesus masih anaknya Maria atau bukan? Sudah menjadi Allah. Jadi anak Maria kemana? Ya Yesus lah tetap ya di surga. Jadi masih anak Maria itu. Jadi begini Bang Iya, Andi. cuman ini kan hakikatnya udah berbeda, Bang Bang. Andi. Masya Allah, Bang. Kenapa lu jadi pusing sih? Bang Andi. Nggak pusing sih, Bang Bang. Andi. Nah, Coba ya bacain udah. Wahyu 3 nomor 21 dong Pak De. Kita pengen tahu di surga dia Jadi sudah diputuskan jadi ya, Allah. diputuskan Tuhannya Kenso sama Tuhannya Only, satu anaknya Maria, satu bukan anak Maria, betul? Jadi begini Bang Andi. Kok jadi Saya mau begini ngomong sih? nih. Bang Andi, Tuhan Allah yang kami sembah itu maha kuasa Bang Andi. Saya nggak nanya maha kuasa apa enggak, saya nanya oknumnya dulu. Makanya biar abang tahu nih, biar abang Saya paham. nanya oknumnya dulu. Iya, Bang Andi jangan potong dulu, biar Bang dengar, simak dulu aku bicara Bang. Ya, silakan. Iya, Tuhan simak Allah dulu, yang Bang. kami sembah ini Bang adalah Sang Maha Kuasa. Dia berkuasa atas segala-galanya, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oke, siapa itu yang maha kuasa di surga? Siapa nama? Siapa yang maha kuasa itu? Ya, Surga. Bang, aku belum siap bicara, jangan dipotong dulu. Iya, Abang. langsung aja siapa yang maha kuasa Iya, itu? makanya ini supaya detail, supaya abang paham. Ya sebutkan dulu oknumnya yang maha kuasa, baru lu jelasin. Ingin menyerupai manusia, bisa akan terjadi Bang. Itu tidak mungkin. Karena dia maha Sebutkan kuasa, dulu Bang. siapa nama Tuhan itu yang maha kuasa di surga, siapa? Yesus. Yesus Kristus. Yesus. Baik. Apakah Yesus yang maha kuasa itu di surga anaknya Maria? Ya. Ya, Ya, di Tuhanmu anak Maria. Ya. makanya saya jelaskan. Jangan makanya, Enzo udah jawab lu nggak jujur.
Enggak, didengar dulu bang, biar abang paham. Iya ini makanya lu jawab. Apakah Tuhanmu anak Maria? Bang, ketika kedatangannya bang, Udah di surga ini sekarang. Apakah Tuhanmu yang Maha Kuasa itu anaknya Maria? Iya, waktu sebagai manusia benar. Dan di surga sekarang ini? Iya, sama lah. Ya udah. Apa aja sama. Oke. Apakah Bapak anaknya Maria? Bukan. Berarti ada dua yang berkuasa di surga. Satu anak Maria, satu bukan. Bukan, Nah, kalau itu itu tadi satu, abang nggak tetap paham. dia satu. Nah, Ketika ini saya katakan, jelasin only one, Tuhan jelasin Allah yang kalau kami ini. sembah itu bang, maha kuasa bang. Ya. Saya nggak nanya ke Maha Kuasa ini, saya nanya oknumnya dulu. Iya ini dia. Makanya ketika Yesus Kristus disalibkan, Saya nggak nanya ke salib. kepada Bunda Maria. Udah nggak ke salib lagi. Ini udah di surga. Dengar dulu bang. Ketika Yesus Kristus disalibkan dan berkata kepada Bunda Saya nggak Maria, nanya ke salibkan. Kenapa "Inilah diperpanjang? anakmu." Kepada murid-muridnya, inilah anakmu. Bunda Maria, inilah anakmu, dan kepada murid-muridnya mengatakan, inilah ibumu. Itu abang harus paham bang. Bukan Ya kepada udah paham kan namanya Tuhanmu anaknya Maria. Udah paham kita. Kenapa sih lu nerangin lagi? Kita udah paham. Iya. Tuhan